Putriluta Zamiel akan menjelaskan tentang perlawanan Perang Padri. Latar belakang Perang Padri. Perang Padri berakar dari perbedaan pandangan antara dua kelompok untuk masyarakat Minangkabau. Kaum Padri merupakan kelompok ulama yang baru pulang dari Mekah setelah menunaikan ibadah haji. Mereka ingin menerapkan ajaran Islam secara murni dan menolak berbagai praktik lokal yang dianggap bertentangan dengan agama, seperti perjudian, sabung ayam, minuman keras, dan beberapa adat yang dianggap menyimpang. Kaum adat merupakan tokoh-tokoh masyarakat yang mempertahankan adat dan tradisi Minangkabau yang telah berlangsung lama. Mereka menolak perubahan drastis yang ingin dilakukan kaum Padri. Ketegangan antara kedua pihak semakin meningkat dan akhirnya meletus menjadi konflik bersenjata. Kaum adat yang terdesak oleh kaum Padri kemudian meminta bantuan kepada Belanda yang saat itu tengah berusaha memperkuat kekuasaan di Sumatera Barat. Perjuangan melawan penjajahan dan konflik internal. Perang Padri adalah salah satu episode penting dalam bersejarah perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah Belanda, sekaligus mencerminkan dinamika konflik internal antara kelompok adat dan kelompok pembaharu Islam. Perang ini berlangsung di Sumatera Barat antara tahun 1803 hingga 1837, melibatkan kaum Padri dan kaum adat yang kemudian berkembang menjadi perlawanan rakyat Minangkabau terhadap kolonialisme Belanda. Perang dan perlawanan. Pada tahun 1821, Belanda secara resmi ikut campur dalam konflik ini setelah menjalin perjanjian dengan kaum adat. Campur tangan Belanda membuat kaum Padri menyadari ancaman yang lebih besar dari kolonialisme, dan akhirnya beberapa dari mereka justru bergabung dengan kaum adat untuk melawan Belanda. Tokoh penting dalam perlawanan ini adalah Tuanku Imam Bonjol, seorang pemimpin karismatik kaum Padri yang berjuang gigih melawan penjajah. Ia memimpin perlawanan dari benteng pertahanan di Bonjol dan menjadi simbol perjuangan rakyat Minangkabau. Belanda menggunakan strategi politik adu domba dan kekuatan militer yang lebih unggul untuk menekan perlawanan. Setelah pertempuran sengit selama lebih dari 1 dekade, Bonjol akhirnya jatuh pada tahun 1837. Tuanku Imam Bonjol ditangkap dan diasingkan ke Cianjur, kemudian ke Ambon, dan akhirnya wafat di Minahasa, Sulawesi Utara. Dampak dan marisa. Perang Padri menunjukkan bahwa perjuangan rakyat Indonesia tidak hanya terbatas pada perlawanan terhadap kolonialisme, tetapi juga pada upaya pembaharuan sosial dan keagamaan. Meski perang ini berakhir dengan kekalahan militer, semangat juang dan nilai-nilai perjuangan Tuanku Imam Bonjol tetap hidup sebagai bagian dari sejarah nasional Indonesia. Pemerintah Indonesia kemudian mengangkat Tuanku Imam Bonjol sebagai pahlawan nasional atas jasanya dalam melawan penjajahan dan mempertahankan kedaulatan serta nilai-nilai agama. Kesimpulan, Perang Padri merupakan konflik kompleks yang berawal dari pertentangan antara pembaruan keagamaan dan pelestarian adat, yang kemudian berkembang menjadi perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Tokoh seperti Tuanku Imam Bonjol menjadi simbol perjuangan dan keteguhan dalam mempertahankan nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kedaulatan. Meskipun secara militer kaum Padri akan akhirnya kalah, semangat dan warisan perjuangannya tetap menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.